Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Pendidikan Biologi kelas 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum tentang alat indera. Penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia adalah alat indera. Alat indera ada 5 macam pada manusia yang disebut dengan panca indera, yang terdiri dari indera penglihatan atau fotoreseptor, indera pendengaran atau fonoreseptor, indera peraba, indera pengecap atau perasa, dan indera pembau. Dengan alat indera, manusia dapat mengenal lingkungan. Pada video kali ini, kita akan melakukan 2 praktikum mengenai alat indera. Yang pertama, indera penglihatan, yang kedua, indera pembau. Mari kita lakukan praktikum indera penglihatan terlebih dahulu ya. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka pada cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, setiap lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan syarat untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Pada bagian mata, yaitu retina, terdapat kurang lebih 125 juta sel batang yang mampu menerima rangsangan sinar kuat dan warna. Sel batang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa antara vitamin A dengan protein tertentu. Tujuan dilakukannya praktikum indera penglihatan ini untuk mengetahui bintik buta. Alat dan bahan yang dilakukan dalam praktikum ini yaitu alat tulis, mistar, dan kertas HPS. Berikut ini tabel hasil pengamatan praktikum indera penglihatan. Ketika mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda plus hilang dengan rata-rata 30,8 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda plus tampak kembali dengan rata-rata 23,5 cm. Dan ketika mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda plus hilang dengan rata-rata 32 cm dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali dengan rata-rata 26 cm. Bintik buta merupakan suatu bagian dari mata yang berfungsi sebagai tempat saraf optik meninggalkan bagian bola mata dan tidak mengandung sel batang dan sel
pada setiap orang mempunyai jarak bintik buta yang berbeda-beda ketika melihat suatu objek. Setiap individu mempunyai jarak bintik buta yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran bola mata yang berbeda, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina yang setiap orang itu berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan jarak penglihatan bintik buta tersebut. Bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, karena cahaya yang jatuh pada bagian ini tidak mengenai sel batang dan sel kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik yang akhirnya menyebabkan tidak terjadinya kesan melihat. Dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda akan terlihat. Setiap individu mempunyai jarak bintik buta yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran bola mata yang berbeda, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa ke retina yang setiap orang itu berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan jarak penglihatan bintik buta tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kamu katakan tentang tanda positif pada hasil praktikum? Jawabannya, ketika kertas manila perlahan-lahan didekatkan ke arah mata fokus kepada titik, dan ketika itu tanda positif akan hilang dari pandangan pada jarak tertentu dan akan tampak kembali pada jarak tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tanda positif muncul kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang atau tidak terlihat karena dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara hilangnya tanda tersebut sampai muncul kembali. Hilangnya tanda pada bintik buta tersebut disebabkan karena daerah bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian, tanda mulai muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak terlihat jelas. Pertanyaan yang ketiga, adakah hubungannya peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya, tidak ada hubungannya karena peristiwa buta warna adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata dalam menangkap spektrum warna, juga disebabkan oleh faktor genetik. Setiap orang belum tentu buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta di mana seseorang tidak dapat melihat objek pada jarak tertentu. Pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Mengapa? Kemudian jawabannya, hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya, yaitu rodopsin, yang merupakan suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin akan terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya, sehingga mata tidak bisa melihat. Pertanyaan yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Jawabannya yaitu melakukan. Akomodasi merupakan proses penyesuaian otomatis pada lensa untuk memfokuskan objek secara jelas pada jarak beragam.
Daya akomodasi merupakan suatu refleks yang tidak disadari pada mata yang bekerja secara otomatis. Daya akomodasi akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia akibat terjadinya penurunan elastisitas lensa yang tidak dapat menonjol keluar lagi sebanyak di usia muda, di mana kondisi tersebut disebut sebagai presbiopi dan diatasi dengan lensa bifokal. Pertanyaan yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Dan jawabannya, pada lansia biasanya kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap yaitu cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh dan bagian yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda tepat jatuh tepat di retina. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum tentang indera pembau. Tujuan dilakukannya praktikum indera pembau ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa, dan alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada pisau, tusuk gigi, bawang, dan buah apel. Kemudian lakukan langkah tersebut sebanyak 4 kali dengan mata tertutup dan dengan urutan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum indera pembau, pada percobaan ini ketika mata ditutup dan hidung ditutup, dihasilkan bahwa bahan apel dan bawang dapat terdeteksi oleh praktikan. Begitupun ketika mata ditutup dan hidung terbuka. Hasilkan hasil yang positif, artinya praktikan merasakan makanan yang dimakan dan sesuai. Pada hasil percobaan, praktikan dapat mendeteksi semua rasa karena dapat ditebak dari tekstur bahan yang berbeda, yaitu antara apel dan bawang, dan dari rasanya pun berbeda. Namun dari segi aroma, ketika hidung ditutup, aromanya tidak begitu terasa, sedangkan ketika hidung terbuka, aromanya sangat kuat. Seharusnya dalam praktikum ini, praktikan tidak dapat menebak rasa ketika hidung tertutup. Ketidaksesuaian ini mungkin terjadi karena kesalahan ketika menutup hidung yang kurang sehingga hidung masih dapat mencium aroma makanan. Secara fungsional, antara indera pembau dan indera pengecap memiliki keterkaitan yang erat, di mana keduanya merupakan sistem penginderaan kimia, kemoreseptor. Bekerjanya indera pembau dan pengecap tergantung pada reseptor yang biasanya distimulasi oleh zat kimia, kemoreseptor, selain sistem yang sama-sama diaktifkan oleh rangsangan kimia. Kesimpulannya yaitu, rasa pada makanan dapat terdeteksi karena indera pembau dan indera pengecap memiliki keterkaitan yang erat, karena keduanya merupakan sistem penginderaan kimia atau kemoreseptor.